Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Mas Mahdi, Mas Rafiq juga yang sudah memberi kesempatan untuk bisa membaca, termasuk pembaca awal versi apa itu namanya, versi daminya, buku yang sangat penting sebenarnya, sangat penting ini. Saya baru semalam sambil nonton Maroko lawan Spanyol gitu. Fenomenal ya itu ya. Cuman harapan itu. Iya. Balik ke Islam Maroko. Nah, itu kan Andalusia itu. jadi kalau Spanyol itu kolonial, kira-kira Maroko itu dekolonialnya gitu lah. Ya, just sambil baca itu sambil baca terus kemudian ya saya hampir nggak bisa berhenti kalau nggak diingatkan oleh 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 istri saya, wah katanya besok pagi kesini apa nanti malah kesiangan dan nggak bisa berangkat karena sangat menarik ini maksud saya. Berangkat dari tadi ya, ngomong soal apa yang disebut sebagai Orientalism. Saya nggak tahu, saya kira mahasiswa HI familiar dengan istilah Orientalisme maupun tadi yang disebut sebagai Edward Said gitu. Dalam konteks Orientalism itu kan studi tentang dunia timur, ingin memahami dunia timur yang tadi disampaikan oleh Mas Rafiq. Tidak hanya memahami, tapi juga ada di dalamnya, implisit atau eksplisit di dalamnya, ada upaya penaklukan secara pengetahuan, secara mental, dan segala macamnya lah terhadap dunia timur. Dan itu yang dikritik oleh Edward Said. Tapi, ini kelebihannya Barat, dalam konteks memahami itu mereka serius ingin memahaminya. Di kampus-kampus di Barat ada namanya Oriental Studies, ada namanya Near Eastern Studies, ada namanya Middle Eastern Studies. Bahkan Islamic Studies pun itu selalu disandingkan dengan studi-studi keislaman, itu disandingkan dengan Middle Eastern Studies, tidak disandingkan dengan Southeast Asian Studies misalnya. Atau kalau istilah antropologinya Near Eastern Studies gitu. Nah, itu juga merupakan produk dari apa yang disebut sebagai Orientalisme tadi itu. Ingin memahami Barat, untuk memahami Timur. Bahkan kemudian untuk menaklukkan Timur. Kalau dalam konteks Indonesia itu, kalau yang paling fenomenal itu ya Snok Horgronje itu. Ya. Memahami Indonesia, memahami alam pikirnya orang Indonesia, terus kemudian dibuat satu stereotype tentang masyarakat Indonesia untuk kemudian mudah ditaklukkan secara pengetahuan maupun secara politik kemudian diikuti oleh pemerintahnya. Nah, yang kemudian menariknya adalah Mas Rafiq melalui buku Dekolonisasi ini dia tidak mewarisi tradisi Orientalisme yang kolonial tadi itu. Tapi sebaliknya, dia ingin memahami Barat dan cara bekerjanya pemikiran Barat gimana. Atau kalau istilah yang lain disebut sebagai Oksidentalisme. Oksiden. Oks itu ya Barat, memahami Barat, cara bekerjanya Barat. Jadi chapter sebelum dekolonisasi sebenarnya adalah chapter memahami tradisi Barat dan modernitas. Karena tanpa pemahaman yang baik, tanpa pemahaman yang tepat gitu tentang tradisi keilmuan di Barat, kritik terhadap tradisi keilmuan Barat atau modernitas itu bisa jadi malah malah terjebak pada tadi kalau meminjam istilah Mas Mahdi itu Islamomania. Kita salah sasaran gitu. Kita teriak-teriak anti barat gitu misalnya, tapi kita nggak tahu Barat itu siapa dan bagaimana bekerjanya.
Jadi kalau nanti coba baca buku ini, makanya tadi ketika Mas Rafiq bilang pahami the gist of their arguments, memahami argumentasi mereka. Misalnya dalam konteks tradisi antropologi, sebelum baca Talal Asad, baca dulu siapa yang dia kritik. Kalau di Indonesia itu kan yang paling dekat dengan Indonesia itu kan ada namanya Clifford Geertz. Dengan tiga tipologi masyarakat Islam Indonesia atau masyarakat Islam Jawa yang hanya penelitian 2 tahun di sini di Mojokerto atau di Pare, terus kemudian sampai pada satu kesimpulan bahwa tipologi orang Islam di Indonesia itu ada santri, priai, abangan itu, dan itu masih direplikasi, diulang-ulang sampai sekarang. Banyak kritik yang masuk di dalamnya, tapi sangat kukuh. Nggak mau tetap harus mengutip siapa itu namanya Clifford Geertz ini. Jadi pahami Clifford Geertz, pahami Max Weber, pahami tokoh-tokoh atau ilmuwan-ilmuwan yang mempengaruhi dia sampai kemudian tahu apa argumentasi dia. Nah, baru kemudian kita masuk pada itu tadi. Oh, ternyata yang disebut, ya makanya di sini menariknya disebut sebagai metodologi kritis dalam studi humaniora dan studi Islam. Ya, yang kritis, yang bisa mengkritik tradisi Barat itu siapa? Juga gak jauh, mereka punya self-criticism. Tradisi postmodernisme, tradisi apa itu namanya, decolonial studies ini juga lahir dari rahim Barat yang memungkinkan mereka untuk bisa mengkritik diri mereka sendiri. Gitu. Yang dikritik tradisi kritis ini, yang dikritik adalah keinginan untuk superior, untuk dominan, untuk conquering gitu. Others, untuk menyamakan orang lain itu dengan dirinya sendiri. Atau kalau istilah postmodernisme itu sebagai grand narasinya semacam itu. Punya pretensi, punya keinginan untuk menjadi satu-satunya ukuran kebenaran, ukuran yang paling berperadaban. Kalau mau berperadaban, mestilah tadi rasional, modern dan segala macam yang lahir dari rahim pencerahan itu. Nah, itu satu hal. Jadi memahami tradisi Barat, tradisi modern atau keilmuan modern, plus kritik yang ada di dalamnya. Dan Mas Rafiq memberi gambaran kepada kita, critical engagement dia dalam konteks tradisi studi-studi antropologis misalnya. Dia menjelaskan secara baik dasar-dasar yang dikritik, objek kritiknya itu apa, dan kritisismenya apa. Sebelum kemudian mengambil posisi tersendiri terhadap keduanya. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, selain memahami tradisi Barat dan dan spirit kritis di dalamnya, yang juga penting itu adalah, dan kita juga jarang, memahami tradisi Islam itu sendiri atau yang disebut sebagai Turath. Turath itu ya ada di dalam teks, ada di dalam living practices of Muslim in the past gitu. Yang kita sendiri kebanyakan generasi muda Islam, mahasiswa Islam, sarjana Islam tidak memahaminya. Kita terlalu jauh untuk bisa mengakses tradisi yang kita miliki sendiri. Macam-macam lah ininya, handicapnya, macam-macam halangannya. Tapi tanpa pemahaman Turath yang baik, tanpa memahami diri kita sendiri, kita bisa tercerabut dari akarnya. Basis kritis kita apa kalau kita mau kritis? Makanya di dalam buku ini juga
ada kajian-kajian tentang satu pentingnya turoth, terus kemudian mendialogkan bagaimana turoth itu dikaji oleh kalangan sarjana Muslim gitu, dan dipresentasikan untuk konteks yang kekinian. Namun begini, kalau kita mempelajari Islam, ini PR kita banyak di perguruan tinggi Islam Indonesia. Kebanyakan yang kita pelajari, kalau kita mempelajari Islam itu adalah masih di perguruan tinggi maksud saya. Itu tradisi Islam yang untuk dipraktekkan agar kita menjadi Muslim yang baik. Belum meningkat pada mengkaji Islam sebagai tradisi keilmuan dan tradisi ilmiahnya. Atau yang disebut Mas Rafiq di sini ada nuansanya tradisional. Misalnya di FAI saja di UMY ini. Islamic Studies, ilmu agama Islam, tapi jurusan-jurusannya adalah jurusan-jurusan yang sifatnya vokatif gitu. Yang bisa menjadi guru, yang bisa menjadi bankir, yang bisa menjadi ahli motivasi, dai atau penyiar jurnalistik gitu. Jadi tradisi keilmuannya belum terasa tuh. Belum terasa. Demikian pula di level magister maupun doktoral. Nah, kalau tradisi kajian keislamannya masih semacam ini, sulit untuk bisa naik ke makom berikutnya untuk bisa berdialog dan kritis dengan Barat. Gitu. Karena yang kita makan itu adalah dalam tanda kutip kita makan ya sistem pendidikannya dan macam-macam yang kita terapkan itu adalah tradisi Barat juga gitu. Hanya saja kontennya tentang materi-materi keislaman. Nah, ini makanya penting, saya kira bagus forum-forum semacam ini untuk bisa memahami bahwa kajian keislaman itu bukan semata-mata domain, kalau di sini domain LPPI atau AIK yang untuk kemudian dipraktekkan. Ya itu domain pengajian, domain masjid enggak macam. Tapi juga mesti ada porsi akademiknya, ada porsi kajian-kajian tadi itu, kajian-kajian turothnya, ada porsi kajian-kajian memahami Islam sebagai sebuah bukan hanya tradisi keilmuan untuk diamalkan, tapi juga untuk dipelajari karena khazanahnya sangat kaya sekali. Memahami hadis, memahami filsafat, memahami tradisi tasawuf, memahami tradisi macam-macam dan perdebatan di dalamnya. Dan sekarang itu saya kira kajian Islam di luar itu adalah kajian yang kalau istilah kita itu sangat seksi. Ada orang yang menyebut, Mas Mu'in Siri itu menyebut the golden age of Islamic studies sekarang itu. Masa keemasannya studi Islam, karena banyak sekali orang Barat juga pengen tahu Islam dan nggak mengenal Islam. Yang mereka kenal adalah Islam yang direpresentasikan oleh orang-orang Barat yang studi Islam. Nah, kalau kita komplain terhadap tadi itu, komplain atau kritis terhadap Barat, kenapa sih Barat selalu memotret masyarakat Muslim, masyarakat Islam itu sebagaimana cara mereka dengan menggunakan lensa mereka, cara pandang mereka? Ada juga self-criticism, karena kita sendiri nggak pernah berbicara tentang diri kita sendiri. Kenapa harus minta tolong atau harus mengeko kategorisasi Clifford Geertz misalnya, priayi abangan santri itu? Kenapa bukan kita sendiri? Padahal kita hidup dengan dinamika kita sendiri. Nah, salah satunya adalah karena kita tidak menguasai bahasa yang dipakai oleh orang untuk mempresentasikan diri kita sendiri. Kalau kata tadi film Ramanujan itu, karena nggak mungkin. Untung Ramanujan bertemu dengan profesor yang dia berdialog dan segala macam. Tapi kalau Ramanujan nggak pernah bertemu dengan orang itu, dia hanya diketahui oleh orang-orang komunitas India saja. Gitu.
Minimal dia punya bahasa Inggris yang bisa berdialog dengan itu. Lebih bagus lagi kalau dia menguasai bahasa ilmiahnya atau logiknya tadi itu untuk bisa presentasi begini loh kami, begini loh metodologi kami. Gitu. Nah, memang diperlukan effort yang tidak biasa-biasa saja, tidak biasa-biasa saja. Kalian masih punya langkah panjang lah untuk bisa memikul tanggung jawab seperti ini. Salah satunya adalah kalau di tradisi, makanya di tradisi keilmuan di Amerika itu, selain kita menguasai bahasa penelitian, mungkin Mas Rafiq bahasa Arabnya sangat bagus, bahasa Farsi atau bahasa Indonesia gitu, tapi juga harus dituntut menguasai bahasa-bahasa Eropa yang lain, bahasa Barat, agar kita bisa mempresentasikan diri kita sendiri di hadapan mereka, bisa berdialog dengan mereka. Kalau kita mengkritik, kritik kita bisa dipahami oleh mereka. Nah, salah satu misalnya, buku dekolonisasi ini adalah juga bahasa yang dipakai oleh orang Barat untuk mengkritik diri mereka sendiri. Sehingga ini bisa masuk gitu. Tapi kalau dari negeri antara berantah, nggak paham tentang teori dekolonisasi, terus kemudian kayak tadi yang mengkritik Mas Rafiq itu, memberi penafsiran tersendiri, apa itu dekolonisasi tanpa membaca terlebih dahulu dan memahami apa teori itu akan membuat asumsi-asumsi sendiri yang kemudian nggak didengar oleh orang yang dikritiknya, gitu. Nggak bisa dipahami kritiknya. Nah, jadi ingin saya akhiri dengan begini. Pertama, kita sebelum sampai pada metodologi kritis ini, kita pahami dulu objek kritiknya, pahami Barat dengan baik. Seringkali kalau di sini saya dengarlah saya sekarang diamanahi untuk menjadi kaprodi di psikologi pendidikan Islam. Orang tiba-tiba mengkritik Freud, bla 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 bla, tidak sesuai dengan Islam dan segala macam. Oke. Tapi kamu paham nggak tentang teori Freud? Nggak paham. Kalau nggak paham, kritiknya tadi itu meleset jadinya, nggak pas sasaran. Itu bukan argumentasinya Freud. Atau tadi kalau kita mau mengkritik Geertz atau siapa, kita nggak paham the gist, the core of the arguments gitu. Ya, seringkali kalau kita membaca tulisan atau buku itu kan kalau kita copy paste terus kemudian kita bagian yang paling mudah dikritik kita kritik berkepanjangan di situ, padahal itu hanya argumen trivialnya saja, argumen yang pinggirannya saja, bukan core argumennya gitu. Jadi pahami itu. Baru kemudian ambil jarak kritis dengan tradisi Barat atau teori-teori yang kita baca. Demikian pula langkah kedua adalah pahami juga tradisi Islam. Khazanahnya, turothnya, perdebatan-perdebatan yang ada di dalamnya. Sama juga, kalau Barat juga bisa kritis terhadap diri mereka sendiri, kita juga harusnya punya spirit dan daya kritis terhadap tradisi kita sendiri. Itu menurut saya cara apresiasi yang baik terhadap tradisi, terhadap Barat juga. Jadi, jangan dikira tadi itu, dekolonisasi itu anti Barat, ini adalah apresiasi tertinggi barangkali terhadap tradisi kesarjanaan di Barat. Dengan tradisi kritisnya tadi. Nah, kalau kita bisa memahami tradisi Barat maupun Islam, kita bisa membangun tradisi kritis untuk tradisi Islam maupun Barat. Ini barangkali impian yang tadi disebutkan oleh Mas Rafiq itu, untuk membangun integrasi ilmu itu, basisnya akan menjadi sangat kuat. Karena kita pahami dua tradisi, punya dua akar tadi itu kita pahami dengan baik, sebelum kemudian kita merekonstruksi, memformulasi cara berpikir kita sendiri, bahasa kita sendiri, mental atau kognisi kita sendiri. Tidak inferior terhadap Barat, karena kita paham apa yang mereka bicarakan. Tidak inferior juga
tidak tercerabut dari akar karena kita paham tradisi. Kalau istilah Al-Quran itu kan apa itu namanya, asluha thabitun wa far'uha fis sama itu. Kita punya pijakan yang kuat, punya mimpi yang tinggi, punya kontribusi yang maksimal. Kira-kira begitu melalui ide-ide apa yang disebut sebagai integrasi kah, apa itu namanya, mendialogkan antara tradisi Islam dan Barat kah gitu. Gitu Mas Mahdi dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dong buat Mas Syifa. Semakin panas ya perdebatannya terkait dengan konsep dasar dekolonisasi gitu. Kita kemudian berada pada satu titik di mana hari ini kita harus tidak inferior lagi terhadap Barat begitu, tapi tidak anti Barat. Dan kemudian satu sisi juga kita harus mengkritik diri kita sendiri dengan potensi yang kita punya atau kemudian dengan jalan yang sudah kita pilih sehingga kemudian kita menemukan ya jati diri kita sendiri. Nah, saya mengundang beberapa teman-teman untuk berkomentar. Untuk yang pertama, karena dia yang pertama hadir, monggo Mas Nadif silakan berkomentar. Bisa nggak tuh? Kamu dulu pokoknya, kamu yang dari duluan. Yeah, thank you so much for Pak Rafiq, Pak Syifa, and Pak Mahdi for enlightening our mindset regarding colonialization from the West. I don't want to commenting so much regarding your thought because my knowledge in the scope of Islamic studies is still very low. But however, I have this is not a comment, but more likely a hypothesis. And please, I need your comment to might be correcting my hypothesis or untuk membenarkan begitu. So my hypothesis is I think the Western perspective or the Western scientific literature or the Western culture also came from the Islamic perspective or Islamic culture. I believe that knowledges that we are learning in nowadays era are mutawatir, meaning it came from the root of the knowledge. If I'm not mistaken, the root from the early of the human civilization came from Egypt and Indian and also Chinese civilization, and then Greek came in, made a great philosophical thought, and then Islam get from the Greek scientific perspective, and then modify it, become Islamic Golden Age, and then the Western took it from Islam, modify it. So I think if we want to relearn our Islamic Golden Ages knowledges from the Middle Age era, I think if we open the book from Western scholars, they are from Islamic perspective, but modified by the Western. So I think knowledges are mutawatir. So also kasarannya, why do we have to relearn? I'm so sorry kalau semisal terlalu terlalu nggak masuk gitu ya. Tapi why do we have to relearn it while the Western have modified it? Because this is what I found is there are many Eastern scholars, for example from China,
there is, I don't know whether this is theory or not, but there is a Chinese International Journal of International Relations. So there are a lot of Eastern thinkers that have modified Western scientific perspectives. Then they made it dan mereka menyesuaikan itu sesuai dengan budaya atau culture mereka dengan memodifikasi ilmu-ilmu yang sudah mutawatir tadi. So I'm sorry for my mistake. That is my hypothesis. Please correct me if I'm wrong or please add something. Thank you. Okay, thank you very much Nadif for your question. Ya, menarik sebenarnya pertanyaannya Nadif ini begitu. Untuk menjelaskan kemudian ya bukannya kemudian perspektif barat itu dulu juga modifikasi atau datang dari dunia Islam atau mungkin tadi ada India juga, Cina gitu. Sampai pada tahapan bahwa kita di hari ini juga melihat ya mungkin perspektif dia, bangunan dia Cina jadikan role model di mana kemudian berhasil untuk memodifikasi itu begitu tanpa kemudian harus terlalu ke barat-baratan, walaupun mungkin Cina pressure-nya itu kan by power gitu ya. Kalau tulisannya terlalu mengagumkan barat nanti dicari sama pemerintahnya. Mungkin, tapi nanti kita tunggu komennya. Oke, sekarang kita minta untuk kemudian Dimas untuk komentar. Monggo Dimas. Yang lain dulu aja nih Mas, mending Mas. Oh, oke. Baik, menarik sekali jadi materi pada pagi hari ini, artinya yang telah disampaikan oleh Pak Syifa dan Pak Raufik terkait bagaimana kita sebagai seorang pemuda Muslim khususnya bisa membangun identitas kita sebagai sosok Muslim, melihat bahwasanya dulu kita memiliki sejarah yang luar biasa, kita memiliki titik keemasan apalagi tentang perihal dalam dimensi keilmuan. Tentu dalam sebagai scholars HI, sebagai akademisi yang bergerak di dalam disiplin hubungan internasional, kita harus mendalami lagi nih kira-kira dalam segi HI dulu wacana-wacana keilmuan Islam itu seperti apa sih. Dengan begitu maka bagi saya akan tumbuh sebuah kebanggaan dan kesadaran tersendiri. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Dimas atas komentarnya. Mungkin dari teman-teman atau saya nggak hafal semua soalnya yang hadir di sini. Kira-kira mbaknya yang sebelah sini ada yang komentar, boleh silahkan bertanya juga boleh. Ya. Jangan lihat-liatin satu sama sana. Ya, ini kind of question ya. Oke, silakan mana ya? Biasanya wajahnya kelihatan kok Mas mau nanya. Sama yang enggak itu. Oke, silakan saya minta masnya nih ya. Ini masnya atau mbak yang ini? Yang ini, Ya silakan Mas, komentar Mas. Oh, belum ada. Oke, silakan mungkin ditanggapi dulu Mas Raufik sama Mas Syifa ini. Nadif itu sebenarnya poinnya sangat ini sekali ya, ya untuk menjawab, dia sangat Westphalian dia sebenarnya ini orangnya gitu loh. Dia sangat Westphalian gitu. Lihat Islam tuh kadang-kadang ragu dia Mas. Islam dalam konteks pemikiran tuh banyak ragunya dia Mas. Jadi mungkin bisa dicerahkan ini si Nadif ini biar tercerahkan ini dengan filsafat Islam ini kayaknya. Mas. Thank you. That was a very intelligent questions and I appreciate it. Because you conveyed it in English, I'll do my best to answer in English as well. But what you just said is giving me a context. Knowing your personality will give me a context
about the destination or the orientation of your questions. I was hesitant. What are you trying to convey to me by asking such a questions? Is it correct that you are doubting sometimes certain things about Islamic epistemology? No, I just, because the theories, the perspective that we are learning in international relations are from the West. So, and empirically, we found that in nowadays, Islamic perspective are I don't know what to say. So you are saying what we are learning nowadays from the West is actually Islamically rooted Yes. because the West has learned it from Islam as well. Yes. So if we talk about global political order, we don't need to criticize it because historically it comes from Islam as well. Is that what you are trying to say? No, we need to criticize, but can I say it straight? Yes, sure. So we need to criticize, of course, but we don't need to really relearn so hard about the Islamic perspective in Islamic Golden Age because the Western perspective has already taken it, but they modified it. The Western scholars have already modified it so that it can fit the international world. Okay. Oke. Yeah, this is my point actually. I know I get what you are saying, but this is my point. We need to think out of the box. So by advocating the idea of decolonization, I'm advocating the way we think need to be expanded, not just following the common order, the existing order. So everything need to be assessed critically using Islamic perspective, Islamic lens. You are saying by learning something, by absorbing something from Western system of knowledge, basically we get two things. We get our context today, and we also get Islam, right? Because you are saying modern epistemology comes from Islamic epistemology as well. This is the problem. Partly I agree, but partly I disagree. It's true. It is true that Western culture, Western system of knowledge has its root in Islam. Only the arrogant, only the blind people who don't want to give a credit, who don't want to acknowledge. But it happened. You find some Western scholars, philosophers, theorists, they don't give a proper credit. They don't give a footnote to the influence, to the role of Islam in the past. You see, for example, a dictionary of Western philosophy, you hardly find, probably you don't find, how they tell that Muslim philosophers enlighten Western philosopher. You don't find that. Why? Because they cut it. They remove the credit. They remove the footnote. It happened. The problem is not with us. The problem is with them who don't have an honesty, intellectual honesty. But I don't want to generalize this. For some scholars, they do put a footnote. They do put a proper credit to Islamic history. Just like us, we also own many things from civilization prior to Islamic civilization. We need to also acknowledge that we took many things from Indian civilization. We took many things from Greek civilization. For example, Al-Ghazali, I'm currently now working on the project of Al-Ghazali. He is very knowledgeable. He knows deeply what the Aristotle says, what the Plato says, Socrates says.
he learned Hellenistic and Greek philosophy in 3 years. But you know what? Learning itself is not enough. You have to have, kind of confidence in yourself, and then you combine them. And this is the problem with some Western historians. When they are talking about Islamic history, they are saying that Islamic history is just carbon copy. They just copy without any adjustment what they took from Western civilization. That is the problem. So just like us, we need to acknowledge the role and the impact of previous civilization to us. The Western philosopher, the Western thinkers also need to give a proper credit. That is the first point. We need. It is true. There is a root. There is an influence of Islam in the Western modern culture nowadays. I can give you specific example. The institution of university. Let's say one of the oldest university in the West, Oxford University, Cambridge University, then Harvard University. Where did this institution come from? They learned it from Nizamiya Academy. There were 9 universities built by Nizamul Mulk in the medieval period. It was initially a university to study Islamic theology, but then expanded. Early on, Harvard is institution to study Christian theology, then they expanded. They get the influence from Islamic institution. It is true. But it was the early phase. They got many inspiration. Islamic inspiration led them to arrive at Islamic Renaissance, not Islamic Renaissance, Western Renaissance. But then the period after that is so complex. We have what we know in the history as the Enlightenment period. Periode pencerahan di sejarah Barat modern. It is totally secular. I don't want to acknowledge, I don't want to say that Western Enlightenment has something to do with Islam. No. There is no connection between Islamic tradition and the Western Enlightenment. It's totally secular. It has different philosophy. The base or the foundation of the Western Enlightenment is secularism and humanism, and a rejection of higher order, rejection of spirituality. You might find the persons like Karl Marx, Hegel. You might find persons like, in sociology, Auguste Comte. In anthropology, you have A.B. Tyler. They remove religion in their project. Are you trying to say that it comes from Islam? No. So, this is very typical in the Western philosophy. Western philosophy post or after the Enlightenment, they are anti-history. They don't like history. For them, anything comes from the past is just backwardness, at-takhalluf, just backwardness. There is nothing we can say from the history. It's just useless for them. Absolutely, this is un-Islamic. For us, history is complex. We can get many inspiration from the history, but not all of history is important. Nah, ini yang saya mau hubungkan dengan pernyataan dari Dimas. Kita perlu punya kesadaran sejarah bahwa Islam di masa lalu itu punya pencapaian-pencapaian. Harus itu. Makanya saya bilang tadi kalau belajar teori HI harus ada tuh hubungannya dengan pencapaian Islam di masa lalu. But please keep in mind, hindari semangat nostalgia, hindari semangat romantisme kalau bicara peradaban Islam. Jadi sekedar mengenang yang cantik-cantik, mengenang yang indah-indah, that's not enough. Cuman bikin klaim, oh Islam dulu peradabannya agung, that's not enough. Kita belajar masa lalu itu untuk nyari inspirasi. Makanya proyek saya Al-Ghazali itu mencari inspirasi filsafat ilmu dari Al-Ghazali.
Jadi ada tujuannya, belajar sejarah itu ada tujuan. Sejarah itu bukan untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang kita terjebak baca sejarah sebagai ya cognitive knowledge, sejarah untuk dirinya sendiri. Bahkan kita pakai sejarah untuk kepentingan-kepentingan yang nggak produktif. Sektarianisme tadi, buat apa sih debat-debat masalah sifat Tuhan, apa makna tangan Tuhan? Gak perlu. Ambil sejarah, ambil filsafat ilmu dari Al-Ghazali untuk menjawab filsafat ilmu yang lahir dari peradaban Barat modern. Coba Anda mungkin semester ini atau semester yang akan datang kalau bicara filsafat ilmu, semuanya kan rujukan-rujukan Barat semua. Masalah utama dari filsafat ilmu Barat adalah ada split antara ilmu dan akhlak. Ada split antara ilmu dan iman. Ada split antara ilmu dan amal. Integrasi itu proyeknya adalah menyatukan itu. Gitu. Nah, jadi belajar sejarah bukan dengan paradigma nostalgik, romantisme, tapi paradigma ingin mencari inspirasi. Dan juga yang sadari bahwa sejarah Islam itu kompleks, nggak tunggal. Ada sejarah berdarah-darah juga. Makanya saya ajarkan Ismailiyah, saya ajarkan perang antar kelompok supaya nggak sugar coating, istilahnya. Sugar coating itu apa? Memanis-maniskan. Kayak pas kenalan, cakep, baik semua gitu. Perfect, pas udah kenal lebih baik lah ternyata shocking gitu kan. Enggak, belajar sejarah tuh ada apa adanya. Manisnya pelajari, pahitnya pelajari. Jangan menyederhanakan sejarah. Itu problem sebagian kita, esensialisasi sejarah. Itu yang harus dihindari. Dan enggak semuanya yang datang dari masa lalu itu applicable, harus dipilih-pilih. Kalau zaman saya masih kecil dulu beras itu ditampa gitu ya, supaya keluar anunya, ampasnya, terus yang belum berbentuk beras juga keluar. Harus ada kayak gitu, proses-proses itu ada. Jadi sejarah itu harus didekati dengan cara kayak gitu. Oke, terima kasih, itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih Mas Raufik. Jadi memang kalau bisa cara tentang Golden Age di dunia Islam itu, Mas Raufik menjelaskan kepada kita bukan semata-mata itu sebenarnya yang kita ingin agung-agungkan gitu. Tapi kemudian tadi bagaimana kemudian epistemologi Islam di zaman-zaman tersebut menjadi penting untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah rujukan. Mas Raufik tidak kemudian menginginkan kita kemudian beralih begitu dari Westphalian kemudian ke Islam di zaman Golden Age, tidak itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah bagaimana kemudian hari ini kita melihat bahwa dua peradaban ini mempunyai sisi yang berbeda, tapi kemudian kita juga melihat kita perlu mengenal itu karena itu bagian dari kita gitu. Nah, kalau bicara itu menurut saya memang perlu ini Mas Raufik itu kan the one and only di dosen HI yang benar-benar menimba ilmu di Mesir begitu. Di yang lain kan nggak ada, walaupun ada pengetahuan Islamnya kan tidak kemudian sejauh Mas Raufik menurut saya ya. Tapi kemudian Mas Raufik punya justifikasi untuk mendeliver sebenarnya mana sih pemikiran-pemikiran Islam itu yang relevan untuk jadikan bagian penting diskursus dalam teori-teori HI atau konsep-konsep HI. Menurut saya itu Mas punya justifikasi kuat itu gitu. Kalau kita nggak bisa gitu, ya bukan nggak bisa, maksudnya ya Mas Raufik punya itu. Menurut saya kalau memang Mas Raufik punya itu, menurut saya bisa tawarkan itu, mungkin nanti khusus teori-teori politik Islam itu, teori hubungan internasional perspektif Islam misalkan atau apa, nanti bisa malah di-deliver itu. Karena sampai hari ini kita kemudian ketika ngomong kurikulum Mas tetap Islam itu jadikan sebuah penciri gitu. Nah, sedangkan penciri itu ternyata belum sampai ke ranah teoritis itu, belum, cuman kemudian knowledge umum aja gitu. Saya pun kalau ketika ditanya dulu skripsi tentang Iran, ya teorinya teori barat. Marah seharusnya orang Iran. Oke, Mas Syifa memberikan waktu untuk berkomentar terhadap pertanyaan tadi. Oke, makasih. Saya kira yang komentar sedikit Mas Mahdi ngomong tentang Iran karena beliau Imam Mahdi gitu. Yang ditunggu-tunggu di Iran itu. Kalau stand up comedy tadi punchline.
Oke. Ya, saya kira Mas Rafiq sudah menjawab secara komprehensif tadi itu ya. Ya kalau dalam HI itu yang belum banyak saya baca itu ya gini, Islamisasi ilmu itu penciri keislaman itu seringkali yang kita pakai itu adalah ayat dan segala macamnya kan gitu. Tapi belum pernah mendalami fikih siarnya. Bagaimana fikih engagement, fikih international relations lah dari kalangan dulu, termasuk apa yang bisa kita apresiasi, apa yang bisa kita kembangkan, apa yang nggak relevan untuk dunia sekarang kita pahami. Saya pernah baca satu artikel yang dikirimkan ke jurnal Afkaruna, kebetulan saya yang ngelola jurnal di Afkaruna itu, ada dosen UMM kalau nggak salah, itu nulis tentang fikih siar, dikontekstualisasikan dengan, saya lupa namanya siapa ya, dikontekstualisasikan dengan kajian HI dan kemudian untuk memotret keislaman pemahaman HI terhadap Islam di dunia, kira-kira begitu. Yang kritik dia tidak mengincludekan konteks Asia Tenggara dalam diskursus keislaman itu. Itu menarik saya kira. Artinya ada semacam integrasi yang critical engagement, serious engagementnya ada di situ, bukan hanya menempel Islam dalam konteks sebagai objek kajian dalam keilmuan HI yang perspektifnya perspektif modern gitu. Tapi mau nggak mau, kalau kita bicara Islam harusnya juga karena Islam itu adalah fenomena global. Orang sekarang kemudian salah satu yang dikritik oleh Mas Rafiq itu kan selalu ada orang Barat itu cenderung atau mudah sekali untuk membuat oposisi biner. Islam radikal, Islam moderat, Islam liberal, Islam fundamentalis. Itu kan juga menarik untuk dikajian dalam konteks kajian HI. Sejak kapan ada istilah Islam moderat dan Islam radikal ini? Root-nya apa? Purpose-nya apa? Dalam konteks hubungan antara satu dengan yang lain gimana? Kenapa Islam itu selalu diasosiasikan dengan Timur Tengah? Kenapa Islam Asia Tenggara nggak pernah masuk dalam kancah perbincangan tentang keislaman dalam konteks yang global gitu? Itu kan kajian-kajian yang menarik gitu. Terus kemudian apa yang ditawarkan? Orang seperti Azumardi Azra terus menekankan Islam wasatiyah, kita itu juga merupakan center Islam selain Middle Eastern Islam gitu, dan segala macamnya meskipun ada yang mentertawakan, ada yang sinis, ada yang getir gitu, tapi juga ada yang mengapresiasi. Sehingga seakan-akan yang berbicara dalam konteks HI, dalam konteks kajian keislaman, juru bicaranya hanya orang-orang itu saja. Setelah Azumardi Azra meninggal, yang sampai kemudian dia mendapatkan gelar Sir dari pemerintah Inggris itu ya karena dia juru bicara Islam Asia Tenggara, dia paham konteks Barat dan tadi kita paham untuk membicarakan tentang diri kita sendiri itu semacam apa, mempresentasikan kita sendiri, tidak perlu mengandalkan orang Barat menjadi juru bicara tentang kita gitu. Jadi itu kajian menarik saya kira dalam konteks KHI-an ya. Terus kemudian tadi Mas Nadif, pernah ketemu waktu di Pasca ya, diskusi di Pasca itu kayaknya ada Mas Nadif juga. Memang selalu ada. Jadi saya konfirmasi tadi Mas Nadif. Kenapa kita harus belajar kembali ke Barat kalau memang Barat itu asalnya atau referensinya juga dari tradisi Islam kira-kira gitu ya, atau gimana? Ya more or less kayak gitu. Gini, saya ingin mengatakan begini, Barat itu kan katakan adik kuasanya sekarang, yang hegemonik sekarang di mana-mana. Kadang spirit hegemonik atau nuansa hegemonik, rasa superior itu terjadi. Dan itu tidak hanya dalam konteks Barat. Cina pun juga demikian, kalau dia menjadi adik kuasa juga, dia berkontestasi dengan Barat dalam kancah yang seimbang, karena dia juga punya proksi-proksi di tempat-tempat yang lain yang juga hegemonik. Maksudnya orang harus menggunakan cara berpikir, cara berdiplomasi, cara
bisnis dan segala macamnya Cina. Islam ketika menjadi daulah yang atau khilafah yang hegemonik pada zamannya juga begitu. Juga dikritisi misalnya orang-orang Persia, orang-orang Turki merasa, oh saya bukan Arab, saya Islam. Maksud saya gini, ada nuansa superioritas itu pada hampir setiap peradaban yang hegemonik, yang adikuasa pada saat itu. Nah, kecenderungannya kemudian ya tadi itu, kecenderungan hegemonik superior tadi itu ingin mengekspor, ingin menyamakan semuanya harus menurut standar dia. Nah, dalam konteks hubungan Islam dan Barat, ada pengamatan yang menarik dari Abdurrahman Toha, saya kira Mas Rafiq juga membacanya dengan sangat dalam ya. Ada apa yang disebut sebagai interrationality, at-ta'aqul istilahnya itu. Reason yang baik, yang disebut modern, yang disebut rasional, tidak hegemonik hanya satu, tapi selalu berhubungan dengan yang lain-lain, selain terkoneksi dengan yang lain-lain, selalu berinteraksi dengan yang lain-lain. Makanya jangan sampai kita masuk atau terjerembab pada apa yang disebut sebagai esensialisasi. Ketika kita mengatakan peradaban Islam, apa sih yang ada di dalam pikiran kita? Islamic perspective. Apa sih yang ada dalam kacamata kita? Apa dalam bayangan kita? Di dalamnya itu tidak semuanya tunggal. Kita bicara tentang Islamic philosophy seperti tadi yang atau Islamic tradition seperti yang dikatakan Mas Rafiq tadi itu. Kita juga belajar dari Yunani. Kita juga belajar dari Persia, kita juga belajar dari India, tapi diramu sedemikian rupa, istilah kamu tadi itu, dimodifikasi sedemikian rupa untuk fit dengan spirit, ajaran, dan tradisi, dan konteks keislaman. Kalaupun Barat sekarang belajar dari Islam tanpa footnote tadi itu, mereka mengambilnya, tapi agar fit dengan cara berpikir Barat juga. Kalau kita belajar ke Barat tanpa filter, tanpa saringan, tanpa membuatnya fit dengan konteks kita, bisa tabrakan ini. Dari sisi tadi itu ada split keimanannya, ada split dengan akhlaknya, split dengan amalnya. Kalau enggak disesuaikan dengan konteks keislamannya, hanya kalau istilah siapa itu namanya, ilmuwan Iran itu juga mengatakan, menjadinya yang terjadi adalah Western toxification gitu. Kita teracuni Barat, bukan memahami dan kritis terhadap Barat, tapi teracuni dengan Barat. Demikian pula misalnya dalam konteks pentingnya reason gitu di dalam tradisi Islam, pentingnya ro'yun, akal dan segala macamnya. Itu dipisahkan dari wahyu ketika masuk ke Barat, tapi diambil spirit rasionalismenya. Nah, oleh sebab itu, karena juga pada peradaban Islam, dalam tradisi Islam itu ada yang disebut sebagai interrationality atau at-ta'aqul, interkoneksi, interrelasi dengan tradisi berpikir yang lain-lain, dan ada penghargaan terhadap setiap tradisi berpikir dan tradisi keilmuan dari yang lain, dari Persia, dari India, dari Yunani. Itulah yang menjadi modal utama bagi kemajuan peradaban pada saat itu. Demikian pula kita sekarang paling tidak, kalau bisa kita analogikan, kalau kita hanya mengagungkan one form of rationality, one form of modernity, one form of mazhab keilmuan, itu jadinya punya kecenderungan yang hegemonik tadi itu, tidak menghargai keberbagaian, tidak menghargai pluralitas.
tidak menghargai bahwa orang Islam Asia Tenggara itu juga valid juga Islamnya. Bahwa apa tadi itu rasionalisnya Ajundar, siapa tadi tokohnya itu juga acceptable. Itu juga mungkin menjadi satu bentuk modernitas gitu. Harus diakui juga gitu. Nah, kerendahan hati untuk bisa mengakui, untuk belajar, untuk meramu dari keberbagian tadi itu adalah saya kira sangat penting bagi kita untuk kalau mau merumuskan identitas, untuk merumuskan satu bentuk keilmuan yang otentik dari tradisi Islam itu sendiri. Gitu kira-kira dari saya, Mas. Oke, terima kasih Mas Syifa, terima kasih juga Mas Rafiq, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Menarik sekali diskusi kita pada pagi hari ini begitu, menjelaskan kepada kita poinnya satu sebenarnya. Sudah seharusnya kita terbangun sih dengan kondisi seperti ini gitu. Dan menurut saya Mas Rafiq bisa menjadi lokomotif membangunkan mahasiswa-mahasiswi kita ini gitu. Untuk kemudian melihat ke depan, jangan sampai kemudian ketika corak keilmuan yang kita miliki terlalu barat itu kemudian mengkebiri atau merambah membuat kita teralienasi dari diri kita sendiri atau lingkungan kita sendiri gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Iya. Oke, sebelum selesai Mas Rafiq mau closing statement terlebih dahulu. Monggo Mas Rafiq. Terima kasih. Saya mau ada dimensi yang agak praktikal. Penting tadi tuh catatan jangan sampai membaca barat, jangan sampai teralienasi dari sejarah, dari tradisi intelektual kita. Nah, dimensi praktikalnya gini, ini tidak wajib harus Anda semua bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Belajar itu, mati-matian. Anda tuh masih muda semua, masih muda, punya waktu, punya pikiran yang segar, tinggal diperas. Makanya kita dikasih surat pendek tentang etika waktu, filsafat waktu namanya wal asr, demi masa. Kenapa waktu disebut asr? Kenapa enggak hin? Kan bahasa Arabnya waktu juga hin atau waqt itu sendiri. Kenapa asr? Karena asr itu sesuatu yang diperas gitu. Untuk menghasilkan yang terbaik dia harus diperas. Apa yang diperas? Ya tenaga kita, ya pikiran kita. Jadi untuk jadi intelektual, jadi orang yang bisa berbuat banyak di masa depan, Anda harus peras tenaga, peras pikiran. Jangan ya main boleh tapi jangan kebanyakan lah gitu. Mumpung masih semesternya juga awal, masih semester 3. Ada waktu kosong, ambil kursus bahasa Inggris. Ya nggak cukup yang sekedar ada di formal-formal di UMY. Ambil kursus di luar. Targetnya adalah bisa ngomong, bisa baca, bisa listening, semua komprehensif gitu. Dan nggak hanya bahasa Inggris, bahasa Arab juga. Jadi yang syukur yang udah pernah belajar di pesantren, udah punya modal, tinggal improve, tinggal ditingkatkan lagi. Jadi jangan sampai waktu kita itu, waktu muda, waktu S1 terbuang sia-sia. And believe me, kalau effortnya, usahanya dimulai sekarang, in 2 years, in 3 years, when you are done with your undergraduate study, you will be fluent in English, you will be fluent in Arabic. Saya suka bilang dulu ke adik saya bilang gitu juga, ke teman-teman mahasiswa yang lain, mulai semester 1, ambil kelas bahasa dalam 4 tahun, your English will be good. Gitu. Nanti masuk S2 tinggal baca sana, baca sini. Itu. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris, dan di luar topik ini ya tentu saja komitmen terhadap Al-Quran. Itu aja. Makasih. Terima kasih buat Mas Rafiq, Mas Syifa, beri aplaus yang meriah. Oke, jangan lupa teman-teman, besok masih ada juga kita bedah bukunya Pak Sidik Jatmiko, Sosiologi Hubungan Internasional. Hari Sabtu bedah bukunya Mas Faris tentang politik dalam dunia informasi begitu. Oke, terima kasih sudah hadir dalam forum yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala atensinya. Saya sebagai moderator dan juga pemantik mohon maaf jika ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.